Sulit untuk mengalahkan Ki Ageng Kutu, kemudian Bathara Katong mempunyai strategi yang sangat ampuh. Apakah strategi tersebut? Simak videonya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan Kirana di channel Eka Harnawa. Sebelum melanjutkan untuk melihat videonya, silakan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu mendapatkan info menarik terbaru dari kami. Serial Babat Ponorogo bab 15. Kena ikannya, jangan keruh airnya. Suatu hari Raden Katong duduk di pendapa Kadipaten dihadap oleh Patih Selo Aji, Kiai Mirah dan Jayadipo. Pertemuan ini membahas masalah keamanan dan keadaan Kadipaten. Sang Adipati bertanya kepada Patih Selo Aji, "Kakang Patih, bagaimana keadaan rakyat kita?" Patih Selo Aji menjawab, "Gusti Bathara Katong, keadaan rakyat kita dalam keadaan aman dan tentram." Belum lama mereka berkata, datanglah Nawang Sari menghadap Raden Katong. Nawang Sari belum sempat mengutarakan maksud kedatangannya menghadap, tapi telah didahului oleh Raden Katong. "Nini Nawang Sari, kamu sudah kembali. Bagaimana? Berhasilkah Nini menjalankan tugas? Cepatlah bercerita, Nini." Nawang Sari menjawab, "Daulat Gusti, perkenankan berbicara, namun jika ada kesalahan hamba mohon ampun. Saya bersama suami dapat diterima di Kademangan Surukubang. Bahkan saya telah bekerja selama 40 hari. Kedatangan hamba ke sini ingin melaporkan bahwa saat ini Kademangan dalam keadaan siaga penuh. Jalan-jalan masuk Kademangan dihalangi dengan bambu dan juga diberi perangkap aneka macam duri." Nawang Sari membuka laporan tugasnya kepada Raden Katong. "Malam hari, laki-laki tidak boleh memasuki Kademangan hari ini, Gusti. Keris Condong Rawe dikuasakan kepada anak perempuan Ki Demang yang menjadi asuhan saya. Jika Gusti berkenan, besok malam Jumat ini, Gusti saya harap datang ke Kademangan, sebab malam itu Ki Demang mengadakan pertemuan. Biasanya kalau pertemuan pasti sampai pagi. Jika Gusti datang ke sana, masuk saja ke Taman Sari, langsung ke rumah Gandini yang menjadi asuhan hamba tadi." Nini Nawang Sari menghela nafas sejenak, membayangkan resiko tugas yang disandangnya jika sampai mengalami kegagalan. Hamba di sana bebas keluar masuk, tidak ada yang mencurigai. Nawang Sari melanjutkan laporannya. "Sebab sudah banyak yang tahu kalau hamba orang dalam. Pada waktu masuk ke sana, Gusti sebaiknya memakai pakaian perempuan. Hamba yakin orang-orang juga pasti tidak ada yang menaruh curiga." Nawang Sari mengakhiri laporan dan rencananya kepada Raden Katong. Raden Katong dan semua yang hadir merasa senang hatinya mendengarkan laporan Nawang Sari. Mereka menyanjung dan memuji kecerdikan Nawang Sari yang telah memiliki taktik mata-mata seperti itu. Kiai Mirah yang sejak tadi memperhatikan dengan cermat laporan Nawang Sari berkata, "Raden, sekarang sudah waktunya kita menyerang Kademangan. Tidak perlu membawa prajurit segelar sapapan atau prajurit yang banyak. Cukup para sesepuh saja yang ke sana untuk melaksanakan kewajiban suci ini." Dengan petunjuk Nini Nawang Sari tadi, Raden dapat memasuki Taman Sari untuk mengambil salah satu keris pusaka Ki Patih Selo Aji dan Jayadipo. Semua mengangguk-ngangguk menyetujui taktik yang diusulkan Kiai Mirah. Dengan taktik itu lebih memungkinkan berhasil dan akan menekan jumlah korban yang mungkin ada. Di Surukubang pada malam Jumat Kliwon, pendopo Kademangan penuh dengan para sesepuh dan para waro. Biasanya dalam pertemuan seperti itu, mereka membicarakan ilmu kanuragan, saling menguji kadigdayan dan kemampuan berolah senjata. Sehingga karena keinginan mereka berlatih sangatlah tinggi, semakin malam menjadi semakin ramai. Tidak sadar bahwa ada lawan menyusup di Taman Sari,
Malam sunyi di Taman Sari, Tegal Arum, Kademangan, Surukubang. Raden Katong dan Nawang Sari memasuki Taman Sari tanpa mengundang kecurigaan sedikit pun. Raden Katong secara sembunyi, sedangkan Nawang Sari mencari tuanya, Niken Gandini. Niken Gandini sangat gembira melihat kedatangan Nawang Sari. Sewaktu ditinggal, Niken Gandini tidak bisa tidur karena tidak ada yang mendongengi. Keduanya beristirahat di halaman sambil bercanda di malam Jumat itu. Setelah keadaan memungkinkan, Nawang Sari memberi tanda kepada Raden Katong untuk memperlihatkan diri. Raden Katong segera menampakkan diri. Mengetahui ada pria di Taman Sari, Niken Gandini mengambil pusaka ayahnya. Pusaka terhunus di genggam tangan kanan, sedangkan tangan kiri memegang punjung atau kain jarik. Gagah bagai Woro Sri Kandi, Niken Gandini berkata kepada Nawang Sari, "Biung, ada pencuri. Lihatlah Biung, pencurinya ada di sini." Nawang Sari berpura-pura gugup, merangkul tuanya sambil berkata, "Mas Roro sabar, sabar dulu Mas Roro. Masukkan keris itu ke dalam warangkanya atau sarung keris." "Tidak Biung, lihat itu, ada laki-laki ke Taman Sari." "Iya Mas Roro, hamba tahu. Namun jangan menghunus keris seperti itu. Hamba jadi takut sekali." Nawang Sari mencoba meluluhkan hati Niken Gandini. "Tidak Biung, ini perintah ayahku. Kalau ada laki-laki ke sini pastilah musuh dan merupakan kewajibanku untuk melenyapkannya dengan menggunakan keris ini." Niken Gandini bersikeras melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Ki Demang. Niken Gandini maju selangkah sambil berkata, "Hei lelaki, mengapa kamu datang di malam hari begini? Apakah kamu musuh ataukah kamu seorang pencuri?" Tidak ada keluar jawaban dari orang laki-laki itu. Nawang Sari segera berkata sambil berpura-pura keheranan, "Mas Roro, lah ini Raden Katong, ya pria yang pernah saya ceritakan dalam dongeng itu. Laki-laki ini bukan maling dan bukan pula musuh." Niken Gandini mereda hatinya dan berkurang kemarahannya, apalagi setelah mengetahui bahwa yang datang itu adalah Raden Katong. Hatinya berdebar-debar, akan tetapi kekuatan pusaka gaib yang dipegangnya terus mempengaruhinya, sehingga Gandini tegar dan berani menghadapinya. Raden Katong mengetahui paras dan tingkah Gandini di benaknya menyanjung. Walaupun masih gadis belia, tetapi telah memiliki keberanian. Meski hanya memegang keris, tidak sembarangan wanita berani melakukannya. Namun Raden Katong yang sudah dewasa dan berpengalaman tidaklah bingung menghadapi hal seperti ini. Bagaimana kisah selanjutnya? Nantikan kelanjutannya hanya di channel Eka Harnawa. Terima kasih sudah melihat video ini. Jika ada kritik saran, silahkan tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di video selanjutnya. Kirana pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.